Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terkasih, apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Hari ini saya ingin berbagi renungan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42 tentang tinggal dalam firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya yakin kita sering mengatakan atau menyanyikan kalimat-kalimat seperti ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidupku. Mungkin juga menyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Atau juga mungkin lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan mungkin lagu-lagu dan kalimat lain. Sungguh suatu pernyataan iman yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menghidupi kalimat-kalimat tersebut? Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Namun, sering kita lupa untuk tetap hidup dalam firman-Nya. Lupa untuk melibatkan Yesus dalam hidup kita. Keseharian kita sering diisi oleh hal-hal duniawi yang mengandalkan kemampuan kita sendiri yang sejatinya adalah terbatas. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan. Tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Jalan mana yang harus dilalui. Ada begitu banyak jalan yang salah, begitu banyak ambiguitas atau makna ganda. Dan di saat seperti ini, jangan lupakan bahwa Kristus selalu dan satu-satunya jalan yang paling aman. Jalan yang menuju pada kebahagiaan yang penuh dan abadi. Terkadang kita juga salah mengartikan maksud Yesus, seperti orang-orang Yahudi dalam perikop di atas. Mereka yang merasa keturunan Abraham itu merasa bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal yang dimaksud Yesus adalah siapa saja yang tidak hidup sesuai firman Tuhan dan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Allah, sejatinya mereka adalah hamba-hamba dosa. Disebutkan dalam Yohanes bab 8 ayat 34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sebagai hamba dosa, orang akan terbelenggu oleh dosanya dan tidak mengalami kemerdekaan batin, terbelenggu oleh keinginan daging yang fana. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang berbuat dosa itu, contohnya, biasanya takut ketahuan, kemudian juga sering gelisah dan khawatir, kemudian juga cenderung berbuat dosa yang lain untuk menutupi dosa sebelumnya. Nah, bagaimana orang dapat hidup dalam kondisi seperti ini itu mengalami sukacita dan damai? Sangat sulit. Kecuali kalau hati nuraninya memang sudah dol atau aus. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya? Ikutilah perintah Yesus untuk selalu hidup dalam firman-Nya, tanpa pilih-pilih mana firman yang disukai, mana firman yang tidak. Tinggal dalam firman Tuhan itu adalah suatu komitmen total. Bukan seperti tinggal di hotel yang terserah-serah kita kapan mau check in, kapan mau check out. Dan bagaimana supaya tahu firman-Nya? Tentu saja dengan membaca kitab suci dan mengikuti pengajaran-pengajaran tentang kitab suci. Kita ini ranting, dan Yesus adalah pokok anggur. Ranting yang tidak melekat pada pokoknya akan kering, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Cara melekat pada pokok anggur itu, ya dengan membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Pembaca dan pelaku firman akan dijauhkan dari dosa.
Demikian Bapak Ibu, hendaklah kita selalu mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Marilah kita mohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan biarlah kebenaran sempurna dari Tuhan memerdekakan kita untuk mengikutinya, menjadi seperti yang Allah kehendaki. Amin. Selamat mengalami kasih Tuhan, berkah dalam.